Jangan lupa ya untuk ngeklik tombol subscribe seperti yang gambar di bawah ini, karena pada dasarnya klik tombol subscribe itu gratis kan, dan juga itu membuat kami untuk jadi lebih semangat untuk bikin video-video yang beredukasi lainnya. Dan kemudian jangan lupa ya untuk klik tombol lonceng notifikasi agar kami menjadi lebih semangat untuk upload video-video yang baik lainnya. Dan juga don't forget to hit like. Halo para sahabat semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka, Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang pemanfaatan limbah padat karet. Biasanya perusahaan limbah padat ini setelah dikeringkan di dalam bak pengeringan, itu biasanya itu dibuang ke TPA atau tempat pembuangan akhir. Tapi sebenarnya limbah padat ini bisa dipergunakan. Untuk apa? Untuk pupuk. Kami sudah mencoba menggunakan limbah padat ini untuk menanam 3 jenis tanaman dan tumbuhnya juga sangat subur. Kita mulai dari yang ketiga. Yang ketiga ini adalah pepaya. Ternyata limbah padat dari karet ini itu sangat bagus untuk menanam pepaya. Pepayanya juga cukup besar sekali dan sangat subur sekali. Bukan hanya batangnya subur, tapi buahnya juga sangat banyak. Itu untuk menanam pepaya. Selanjutnya jagung. Karena kami juga suka jagung, kami juga dari para anggota saya juga menanam jagung. Setelah tumbuh, ternyata jagungnya itu juga sangat bagus. Dan saya juga memberikan bibit yang lebih bagus lagi ke para anggota saya supaya bisa ditanam. Dan hasilnya itu bisa kita bagi-bagi ke karyawan-karyawan lainnya agar kita bisa menikmati bersama. Terus yang pertama itu adalah pisang. Pisang ini yang saya maksud di sini adalah pisang kepok. Kalau orang Kalimantan menyebutnya sebagai pisang kepok. Dan biasanya orang Ponti membuat goreng pisang Ponti itu berasal dari pisang kepok. Sedangkan kalau di Sumatera namanya pisang batu. Berarti pisang kepok, pisang batu. Tapi pisang kepok di sini bukan yang warna putih, warna kuning. Itu baru enak, harum dan manis. Pemanfaatan limbah padat ini tidak bisa langsung kita pergunakan ketika kita ambil dari bak pengeringan limbah padat ini langsung kita pergunakan. Itu belum bisa kita pergunakan. Kenapa? Karena dalam proses pengeringan itu ada terjadi pembusukan oleh para mikroba atau organisme yang di dalamnya. Dan limbah ini yang sebenarnya berupa tanah itu sangat panas sekali. Kalau kita ambil dan langsung dipergunakan, yakinlah tanaman itu pasti akan mati dan kering karena limbah itu panas. Kapan itu bisa dipergunakan? Menurut pengalaman kami letakkan di satu tempat dulu agar dia bisa berproses dulu dengan tanah yang di sekitarnya. Lebih kurang 3 bulan kemudian baru kita ambil dan kita pergunakan untuk menanam. Baik itu bisa juga menanam sayur. Dan di sekeliling tempat kami tanam ini juga ada kangkung, dan kangkungnya juga sangat subur sekali. Seperti tadi dan buah-buahan yang saya sebutkan tadi juga sangat subur sekali. Dan ternyata itu bisa dimanfaatkan. Mungkin saya berbicara sekarang itu lebih banyak cenderung ke UMKM, yaitu usaha mikro, kecil, menengah. Mungkin dengan cara menggunakan limbah padat karet ini, para petani juga bisa mempergunakan waktu ini untuk menanam sayur-sayuran, menanam buah-buahan dengan menggunakan media tanamnya dari limbah karet, sehingga nanti buah-buahan yang dihasilkan itu bisa subur dan hasilnya pun bagus dan bisa dijual ke pasar. Mungkin itu kita pergunakan dengan cara seperti itu sambil menunggu harga karet itu lebih tinggi. Jadi limbah padat ini bisa dipergunakan. Biasanya daerah rawa-rawa juga kita timbun dulu. Jika itu sudah tinggi, baru kita menanam sayuran ataupun buah-buahan di sekitarnya. Dan yakinlah itu sangat luar biasa. Inilah kegunaan dari limbah karet tersebut. Untuk para petani, kita sekarang berbicara yang tadi saya katakan dengan UMKM, usaha mikro, kecil menengah, itu adalah kita mempergunakan sebaik-baiknya atau mencari celah usaha seperti menanam sayur, menanam buah-buahan yang mempunyai nilai ekonomis dan bisa kita jual ke pasar.
Seperti dalam vlog terdahulu saya sudah berbicara mengenai karet juga, bagaimana bijinya atau isinya di bungkirnya itu bisa dibuat tepung, bisa dibuat kue, keripik dan lain sebagainya. Ini sebenarnya mempunyai nilai ekonomi yang sangat bagus untuk UMKM ini. Jadi kita bisa meningkatkan dari para petani. Dengan UMKM ini kita tidak memerlukan modal yang sangat besar, karena itu termasuk dalam home industry, kita buat di rumah dan kita jual nanti ke pasar atau kita titipkan di warung-warung sehingga itu bisa terjual dengan harga yang cukup baik. Mungkin itu saja para petani, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pengalaman kita dan dapat kita terapkan untuk menanam menggunakan limbah karet. Terima kasih, semoga kita dalam keadaan sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.